Ah, ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, baik teman-teman. Kembali lagi bersama saya dan masih dengan saya Muhammad Reski. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan rangkaian proses dari sinematik. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya apa itu sinematik. Nah, baik teman-teman, penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang proses dari sinematik ini, tonton video ini sampai habis. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dulu. Film merupakan salah satu media komunikasi dan karya seni yang mampu menyampaikan pesan, nilai moral, serta realitas sosial secara efektif melalui perpaduan gambar, suara, dan narasi, teman-teman. Nah, dalam proses pembuatan sendiri, film tidak hanya membutuhkan sebuah kreativitas, tetapi juga pemahaman teknis dan manajerial, teman-teman. Agar pesan yang tersampaikan ini jelas dan menarik. Nah, teman-teman tahu nggak kurangnya dari pemahaman terhadap tahapan sinematik ini, mulai dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi, itu sering banget membuat karya dari esensi film ini nih kehilangan makna dan kualitasnya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sinematografi ini ada bagiannya, yaitu departemen sinematografi, teman-teman. Nah, di sini departemen sinematografi berperan penting dalam menerjemahkan gagasan cerita ke dalam sebuah bentuk visual, teman-teman, melalui sebuah teknik pencahayaan, komposisi, pergerakan kamera, dan tone warna, teman-teman. Jadi sinematografinya ini membangun suasana emosional yang mendukung narasi, kolaborasi dengan sutradara dan tim artistik, serta menjadikan hasil visual lebih kuat dan komunikatif, teman-teman. Nah, itu adalah tugas dari departemen sinematografi, teman-teman. Selanjutnya kita ke departemen artistik, teman-teman. Departemen artistik juga tak kalah penting dengan departemen sinematografi, teman-teman. Nah, di departemen artistik ini menciptakan dunia visual film melalui tata set, kostum, dan properti yang mendukung suasana cerita, teman-teman. Nah, desain artistik tidak hanya memperindah tampilan, tetapi juga memiliki makna simbolik yang memperkuat pesan film, teman-teman. Nah, kolaborasi erat antara artistik dan sinematografi menghasilkan sebuah kesatuan estetika yang mempengaruhi emosi dari para penonton, teman-teman. Jadi kalau sinematografi ini menerjemahkan gagasan cerita ke dalam bentuk visual, tapi kalau artistik ini yaitu menciptakan dunia visual yang melalui itu tadi tata set, kostum, dan properti yang mendukung suasana cerita, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke tahapan-tahapan dari pembuatan film. Yang pertama itu sudah pasti adalah praproduksi. Nah, teman-teman, praproduksi itu adalah proses sebelum melakukan aksinya atau sebelum film itu dibuat. Nah, jadi praproduksi ini adalah merupakan fondasi utama dalam pembuatan sebuah film, teman-teman. Karena ini tuh adalah perencanaan kita, teman-teman. Jadi pada tahap ini tuh dilakukan perencanaan ide, penulisan naskah, penyusunan jadwal, penentuan sebuah lokasi, dan pemilihan kru maupun para pemain yang akan tampil di dalam film tersebut, teman-teman. Nah, semua aspek kreatif dan teknis disiapkan agar proses produksi berjalan lancar dan efisien, teman-teman. Praproduksi yang matang nih ya, dapat membantu mengurangi risiko kesalahan, pembengkakan biaya, serta memastikan visi sutradara dapat diterjemahkan dengan jelas, teman-teman. Nah, jadi praproduksi itu tahap yang penting banget, fondasi utama dalam pembuatan film, teman-teman. Jadi di praproduksi itu harus matang, teman-teman, supaya film itu bisa diaplikasikan dengan baik, teman-teman, dan punya makna. Oke, selanjutnya nih, setelah tahap praproduksi baru kita ke tahap produksi, yaitu tahap pembuatannya atau actionnya, teman-teman. Nah, tahap produksi adalah pelaksanaan dari seluruh rencana yang telah dibuat, teman-teman. Nih, di fase ini tuh ya dilakukan pengambilan gambar, perekaman suara, serta pengaturan pencahayaan dan properti sesuai dengan kebutuhan cerita, teman-teman. Jadi seluruh kru ini bekerja sama di bawah arahan si sutradara agar hasil visual dan audio selaras, teman-teman, dengan konsep
film tersebut. Nah, tahap ini tuh menuntut koordinasi tinggi, disiplin waktu, serta kemampuan teknis yang baik, teman-teman. Jadi kalau di tahap praproduksi itu tuh tahap perencanaan, nah tahap produksi ini adalah tahap pelaksanaan, teman-teman. Jadi ketika kita telah merencanakan di tahap praproduksi, maka di tahap produksi ini tuh kita actionnya atau pelaksanaannya, teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada pasca produksi. Oke, setelah pra produksi dan yaitu yang terakhir adalah pasca produksi, teman-teman. Nah, jadi kan di pra ini kan perencanaan, produksi itu pelaksanaan. Nah, pasca itu adalah merupakan proses penyempurnaan film, teman-teman. Setelah pengambilan gambar selesai, kegiatan yang dilakukan meliputi yaitu pasti teman-teman tahu, yaitu penyuntingan atau editing. Nah, jadi kan ketika kita udah selesai ngambil gambar, kegiatan yang udah dilakukan itu udah selesai, maka kita melakukan kegiatan penyuntingan atau editing, teman-teman, serta penambahan efek visual, color grading, mixing suara, hingga penyusunan musik, teman-teman. Nih teman-teman, tahap ini tuh menentukan ritme, suasana, dan makna akhir dari film, teman-teman. Melalui pasca produksi ya, seluruh hasil kerja tim digabungkan menjadi satu karya sinematik yang utuh dan siap ditayangkan kepada penonton, teman-teman. Jadi pasca produksi itu adalah tahap terakhir dari pembuatan film. Ketika kedua hal tersebut baik, maka pasca produksinya ini juga tak kalah penting harus berperan sangat baik ya, karena tadi ini tuh adalah hasil kerja keras dari semua tim digabungkan menjadi satu karya, teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau proses sinematik dalam pembuatan film merupakan kolaborasi terencana antara tahap praproduksi, produksi, serta pasca produksi, teman-teman, yang saling berhubungan. Nah, keberhasilan sebuah film tidak hanya ditentukan oleh ide cerita, teman-teman, tetapi juga oleh koordinasi yang baik antar departemen seperti sinematografi dan artistik yang tadi itu, teman-teman. Dengan memahami setiap tahapan secara menyeluruh, sinematografi dapat menghasilkan karya yang tidak hanya menarik secara visual, teman-teman, tetapi juga memiliki pesan moral, nilai edukatif, dan makna sosial yang mendalam bagi para penonton, teman-teman. Jadi sebelum pembuatan film kita juga harus memperhatikan hal yang tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang saya bawakan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.